Pernah nggak kamu merasa cepat ngantuk setelah makan? Atau tubuhmu terasa lemas padahal baru saja mengisi energi? Bisa jadi itu bukan karena kamu kurang tidur. Bisa jadi tubuhmu sedang memberi sinyal halus bahwa kamu mulai kelebihan gula. Gula memang manis, tapi terlalu banyak bisa menjadi racun yang lambat namun mematikan. Masalahnya, tubuh tidak selalu langsung protes dengan keras. Ia memberi tanda-tanda kecil, yang kalau kamu abaikan, akan berubah jadi bencana besar dalam tubuhmu sendiri. Kelebihan gula tidak selalu berarti kamu hobi makan permen atau minum teh manis. Bahkan nasi putih, roti tawar, dan minuman berpemanis bisa jadi sumber tersembunyi yang mempercepat penumpukan gula dalam darah. Tanpa sadar, kamu memberi beban berat pada pankreasmu setiap hari. Tubuh manusia dirancang untuk menyeimbangkan kadar gula dengan cermat. Tapi saat kamu memberi asupan manis berlebih terus-menerus, tubuh mulai lelah menjaga keseimbangan itu. Lama-lama, sistemnya bisa rusak. Dan ketika sistem itu rusak, muncullah berbagai penyakit. Mulai dari kelelahan kronis, obesitas, hingga yang paling ditakuti, diabetes. Menariknya, jauh sebelum laboratorium modern dan alat tes gula darah ditemukan, seorang tokoh besar dalam dunia pengobatan sudah menekankan pentingnya keseimbangan dalam konsumsi makanan, termasuk yang manis-manis. Namanya Ibnu Sina, atau dikenal juga sebagai Avicenna di dunia barat. Ibnu Sina bukan hanya seorang dokter. Ia juga seorang filsuf dan ilmuwan muslim besar yang karya-karyanya menjadi rujukan pengobatan di Eropa selama berabad-abad. Dalam kitab terkenalnya, Al-Hanun fi Al-Tib, ia menyebut bahwa segala sesuatu yang berlebihan akan menimbulkan penyakit, termasuk dalam hal makanan. Menurutnya, tubuh yang sehat adalah tubuh yang terjaga keseimbangannya, baik dari sisi suhu, cairan, maupun jenis makanan yang dikonsumsi. Ia percaya bahwa makanan manis boleh saja dikonsumsi, tapi harus dalam jumlah yang tepat. Karena saat makanan manis berlebihan masuk ke tubuh, ia mengganggu sistem pencernaan dan menumpuk sebagai lendir atau zat yang merusak organ dari dalam. Ibnu Sina bahkan mencatat bahwa orang yang terlalu banyak mengonsumsi makanan manis cenderung mengalami gangguan pada penglihatan, sering merasa haus, dan sering buang air kecil, yang kini dikenal sebagai gejala klasik diabetes. Coba kamu ingat-ingat, apakah akhir-akhir ini kamu jadi sering haus padahal sudah cukup minum? Apakah kamu jadi gampang capek walau nggak kerja berat? Itu bisa jadi bukan cuma faktor usia atau stres. Bisa jadi tubuhmu sedang melawan efek dari terlalu banyak gula. Masalahnya, tubuh kita kadang terlalu sabar. Ia menahan sampai batasnya benar-benar habis. Dan saat itu terjadi, biasanya sudah terlambat. Maka dari itu, mengenali tanda-tanda awal adalah bentuk kecerdasan. Bertindak lebih cepat, bukan karena takut, tapi karena sayang pada diri sendiri. Jangan tunggu sampai kamu tergantung pada obat. Jangan tunggu sampai jari-jarimu mulai kesemutan. Jangan tunggu sampai penglihatanmu mulai kabur. Semua itu bisa dicegah jika kamu ambil tindakan sekarang. Satu hal yang sering kita lupakan adalah bahwa tubuh kita bukan mesin tanpa batas. Ia punya kemampuan luar biasa untuk menyembuhkan dirinya sendiri, tapi hanya jika kita memberinya kesempatan. Mengurangi gula bukan berarti hidupmu kehilangan rasa. Justru disitulah kamu mulai belajar mengenali rasa alami dari hidup itu sendiri. Ketika kamu mulai mengurangi asupan gula, perlahan tubuhmu akan membalas kebaikan itu. Energi harianmu meningkat, fokusmu jadi lebih tajam, dan emosi pun lebih stabil. Banyak orang tidak menyadari bahwa fluktuasi emosi seperti marah tiba-tiba, sedih tanpa sebab, atau cemas berlebihan bisa berkaitan dengan pola makan yang terlalu banyak gula. Ibnu Sina menyebutkan bahwa makanan berpengaruh bukan hanya pada tubuh, tapi juga pada akal dan jiwa. Ketika tubuh dibebani oleh makanan yang salah, pikiran pun ikut tumpul dan hati menjadi gelisah. Sebaliknya, ketika makanan dijaga, maka pikiran menjadi jernih dan jiwa terasa lebih damai. Itulah mengapa menjaga pola makan bukan sekadar urusan medis, tapi juga spiritual. Dalam banyak ajaran Islam,
Kita diajarkan untuk makan secukupnya, tidak berlebihan, dan memperhatikan apa yang masuk ke tubuh kita. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mencontohkan hidup sederhana dengan pola makan yang sangat seimbang. Beliau bersabda, "Tidaklah seorang manusia mengisi suatu wadah yang lebih buruk dari perutnya. Cukuplah bagi anak Adam beberapa suap makanan untuk menegakkan tulang punggungnya." Hadis ini seakan menjadi peringatan keras bagi gaya hidup konsumtif yang hanya mengejar rasa, bukan kesehatan. Coba lihat sekeliling kita hari ini. Gula ada di mana-mana. Mulai dari minuman kemasan, saus instan, roti lembut, bahkan makanan yang tampaknya gurih pun diam-diam mengandung gula tinggi. Tanpa disadari, kita membanjiri tubuh kita dengan racun manis setiap hari. Dan karena itu terasa nikmat, kita tidak merasa sedang bermasalah. Tapi bukan berarti tubuh tidak memberi peringatan. Detak jantung yang tidak beraturan, berat badan yang terus naik meski pola makan terasa biasa saja, dan mood swing yang muncul tiba-tiba, semua itu bisa menjadi sinyal bahaya. Sayangnya, kita sering menunda-nunda perubahan sampai krisis datang. Padahal, perubahan kecil hari ini bisa menyelamatkan masa depan. Mengurangi 1 sendok gula dalam teh. Menghindari camilan manis sebelum tidur. Mengganti sarapan bergula dengan buah asli atau kacang-kacangan. Tindakan-tindakan kecil ini mungkin tampak sepele, tapi jika dilakukan terus-menerus, mereka akan menjadi penyelamat. Banyak orang baru sadar pentingnya kesehatan setelah jatuh sakit. Tapi kamu tidak harus menunggu sampai sejauh itu. Kamu punya pilihan untuk menyelamatkan dirimu dari sekarang. Dan kamu punya ilmu yang sudah diwariskan sejak berabad-abad lalu oleh tokoh besar seperti Ibnu Sina. Sekarang tinggal kamu sendiri, apakah mau mendengarkan pesan-pesan itu, atau mengabaikannya? Terkadang kita terlalu sibuk mencari obat, padahal yang dibutuhkan adalah perubahan gaya hidup. Karena tidak ada obat yang benar-benar bisa menyembuhkan jika penyebabnya masih dibiarkan. Gula berlebih adalah musuh diam-diam yang menyamar dalam kenikmatan. Tapi kamu bisa jadi pemenang jika tahu cara melawannya. Bayangkan tubuhmu seperti taman. Kalau kamu terus-menerus menyiram tanaman dengan air yang manis, mungkin awalnya kelihatan segar, tapi lama-lama tanahnya rusak, akar-akarnya membusuk, dan tanaman itu mati. Begitu pula dengan tubuh kita. Gula yang berlebihan bisa merusak dari dalam, pelan tapi pasti. Tapi kabar baiknya, kerusakan itu bisa diperlambat, bahkan diperbaiki. Tubuh kita punya kemampuan luar biasa untuk regenerasi. Asal kamu mau mulai sekarang. Mulai dari langkah paling sederhana. Mulai dari kesadaran. Kesadaran bahwa hidup bukan hanya soal memanjakan lidah, tapi juga menjaga amanah tubuh yang sudah diberikan Allah. Ingat, kesehatan bukan tujuan akhir, tapi kendaraan agar kamu bisa terus melangkah dalam hidup. Kamu tidak bisa meraih impian, membantu keluarga, beribadah maksimal, atau menikmati waktu bersama orang tercinta jika tubuhmu melemah perlahan karena gaya hidup yang merusak. Ibnu Sina pernah berkata bahwa, kesehatan adalah satu dari 2 nikmat yang sering dilupakan manusia. Satu nikmat lagi adalah waktu luang. Keduanya, bila disia-siakan, akan menjadi penyesalan yang paling pahit. Maka selagi kamu masih punya keduanya, kesehatan dan waktu, gunakan untuk memperbaiki gaya hidupmu sekarang juga. Jangan tunggu sampai tubuhmu protes keras. Jangan tunggu sampai dokter yang menyuruhmu berhenti. Biarlah kamu yang lebih dulu sadar, sebelum semua terlambat. Mulailah membangun kebiasaan baru. Tidak harus ekstrim. Kamu tidak perlu berhenti total dari gula, tapi belajarlah memilih. Pilih gula dari sumber alami. Kurangi yang berasal dari olahan pabrik. Ganti minuman manis dengan air lemon atau infused water. Ganti cemilan manis dengan buah segar, kurma, atau segenggam kacang. Dan satu hal penting, jangan tertipu oleh label. Banyak produk di pasaran yang menuliskan, tanpa gula tambahan, padahal tetap mengandung pemanis tersembunyi. Belajarlah membaca label. Kenali istilah-istilah seperti fruktosa, sukrosa, maltosa, dan sirup jagung tinggi fruktosa. Semua itu tetap gula, hanya dikemas dengan nama yang berbeda.
Inilah zaman di mana informasi tersedia di ujung jari, tapi kesadaran harus dicari dalam diri. Jangan jadi korban dari industri makanan yang hanya peduli rasa, tapi tidak peduli dampaknya pada manusia. Ibnu Sina mengajarkan bahwa dokter terbaik ada 3. Pikiran yang tenang, makanan yang sehat, dan tubuh yang aktif. Jika kamu bisa menjaga ketiganya, kamu tidak butuh banyak obat. Tapi jika kamu mengabaikannya, bahkan obat terbaik pun tidak akan sanggup menyembuhkanmu sepenuhnya. Mereka yang hidup sehat bukan berarti mereka tidak pernah tergoda, tetapi mereka sadar bahwa kenikmatan sesaat tidak sebanding dengan kerugian jangka panjang. Dan kesadaran itu tidak datang begitu saja. Ia lahir dari pengalaman, pengetahuan, dan keteguhan hati untuk berubah. Gula bukan musuh yang terlihat. Ia tidak berteriak saat masuk ke dalam tubuh. Ia tidak langsung membuatmu sakit hari ini. Tapi setiap teguk minuman manis, setiap gigitan kue yang terlalu sering, adalah langkah kecil menuju jurang yang dalam. Dan seperti semua jurang, kamu tidak menyadarinya, sampai kamu jatuh. Ketika kamu merasakan tubuhmu cepat lelah, padahal tidur cukup. Ketika kamu merasa lesu padahal tidak sedang sakit. Ketika kamu sulit konsentrasi, mudah marah, dan mood sering naik turun, saat itulah tubuhmu sebenarnya sedang memberi sinyal, ada yang tidak beres. Dan kebanyakan dari kita justru menutup sinyal itu dengan satu hal yang sama, lebih banyak gula. Kita merasa sedih, kita cari permen. Kita merasa stres, kita pesan minuman manis. Kita begadang, lalu butuh kopi yang penuh gula. Siklus ini terus berulang tanpa henti. Gula yang menjadi penyebab, justru kita jadikan pelarian. Disinilah pentingnya kesadaran dan kontrol diri. Karena perubahan tidak datang dari luar. Ia lahir dari niat dalam hati untuk menghargai tubuh yang telah bekerja tanpa henti. Jantung yang berdetak sejak kamu lahir. Ginjal yang menyaring racun setiap hari. Hati yang bekerja membersihkan tubuhmu bahkan ketika kamu tidur. Mereka semua adalah anugerah yang luar biasa. Tapi apa balasan kita? Kita balas dengan menyiksanya perlahan. Kita biarkan darah penuh dengan glukosa, membuat insulin kewalahan, membuat hati lelah menyaring limbah dari makanan manis setiap hari. Sampai suatu saat mereka menyerah. Dan itulah saat kita menyebutnya penyakit. Ibnu Sina tidak hanya dikenal karena ilmunya yang luas, tapi juga karena prinsip hidupnya yang seimbang. Dalam kitabnya Al-Hanun fi Al-Tib, ia menyebutkan bahwa segala sesuatu yang berlebihan akan berubah menjadi penyakit. Kata-kata ini bukan sekadar nasihat kuno. Ia adalah peringatan abadi. Karena zaman boleh berubah, teknologi boleh maju, tapi tubuh manusia tetaplah tubuh yang sama. Ia tetap tunduk pada hukum alam. Dan hukum itu sederhana. Jika kamu rawat, ia akan membalas dengan kekuatan. Tapi jika kamu abaikan, ia akan runtuh perlahan. Cobalah untuk berhenti sejenak dan tanyakan pada dirimu. Selama ini, apa yang kamu berikan pada tubuhmu? Apakah kamu memberikan bahan bakar yang bersih? Atau justru racun manis yang mempercepat kerusakan? Dan yang paling penting, apakah kamu siap mengubahnya? Perubahan tidak harus sempurna, tapi perubahan harus dimulai. Bahkan langkah terkecil pun, jika dilakukan hari ini, akan mengubah masa depanmu secara besar. Karena satu keputusan hari ini bisa menyelamatkanmu dari penderitaan bertahun-tahun nanti. Bayangkan, jika kamu hari ini mulai mengurangi 1 sendok gula dari teh pagimu. Besok kamu kurangi camilan manis. Lusa kamu mulai jalan kaki 20 menit. Minggu depan kamu tidur lebih awal. Bulan depan kamu mulai bisa berpikir lebih jernih. Badanmu terasa ringan, emosimu stabil. Itulah efek domino dari perubahan kecil. Kesehatan bukan milik orang kaya. Kesehatan milik mereka yang peduli. Kamu tidak butuh suplemen mahal atau alat olahraga canggih. Kamu hanya butuh kesadaran, ilmu, dan konsistensi. Dan ketiganya, bisa kamu mulai dari detik ini. Satu hal yang sering dilupakan banyak orang adalah bahwa tubuh manusia diciptakan dengan sistem alarm alami. Setiap gejala yang muncul, entah itu kelelahan yang tidak wajar, sering haus, pandangan kabur, atau luka yang sulit sembuh,
semuanya adalah sinyal. Sinyal bahwa ada yang tidak seimbang di dalam. Dan salah satu pemicunya yang paling umum, tapi sering diremehkan, adalah kelebihan gula. Ketika kamu terus-menerus memberi tubuh asupan glukosa melebihi kebutuhan, insulin, hormon yang bertugas mengatur gula darah, akan bekerja ekstra keras. Awalnya tubuh bisa mengimbanginya. Tapi seiring waktu, sel-sel menjadi kebal terhadap insulin. Inilah yang disebut resistensi insulin. Dan jika terus dibiarkan, tubuh kehilangan kemampuannya untuk menjaga kadar gula tetap stabil. Dari sinilah awal mula diabetes tipe 2 berkembang. Namun jauh sebelum diagnosis itu datang, tubuh sebenarnya sudah memperingatkan. Kamu hanya perlu lebih peka dan lebih jujur terhadap diri sendiri. Dalam dunia kedokteran Islam klasik, para ilmuwan seperti Al-Razi dan Ibnu Nafis juga membahas pentingnya mencegah penyakit daripada mengobati. Mereka memandang bahwa pola makan yang seimbang adalah pondasi utama kesehatan. Mereka tidak melihat makanan hanya dari rasa, tetapi dari efeknya terhadap tubuh dan pikiran. Gula, dalam konteks zaman mereka, berasal dari sumber alami, seperti buah dan madu, dan digunakan dalam jumlah sangat terbatas. Tidak seperti sekarang, di mana hampir semua makanan olahan mengandung gula tersembunyi. Bahkan makanan yang tidak terasa manis seperti saus tomat, roti, dan sereal sarapan pun mengandung tambahan gula. Kita hidup di zaman di mana manis telah menjadi standar rasa. Jika tidak manis, dianggap kurang enak. Tapi standar ini diciptakan industri, bukan oleh tubuh kita. Tubuh manusia tidak diciptakan untuk mengolah gula dalam jumlah berlebihan. Hati dan pankreas bukan mesin yang bisa terus dipaksa tanpa batas. Dan ketika mereka rusak, kerusakannya tidak bisa dibalik dengan mudah. Sakit akibat kelebihan gula seringkali datang diam-diam. Ia tidak membuatmu jatuh langsung, tapi melemahkan perlahan. Dan inilah yang membuatnya berbahaya. Karena orang baru sadar setelah terlambat. Maka dari itu, kesadaran harus hadir lebih dulu sebelum rasa sakit datang. Edukasi harus lebih dulu datang sebelum diagnosa diberikan. Karena saat kamu tahu bahayanya, kamu bisa menghindarinya. Dan saat kamu sadar pentingnya perubahan, kamu bisa mulai memperbaiki diri. Jangan pernah berpikir bahwa semua ini tidak penting. Jangan berkata, "Ah, saya masih muda," atau "nanti saja kalau sudah sakit, baru berubah." Karena tubuhmu tidak menunggu. Kerusakan dimulai sejak sekarang. Dan perubahan pun bisa dimulai sekarang juga. Cobalah untuk melihat gula bukan sebagai musuh, tapi sebagai sesuatu yang harus kamu atur. Tubuh butuh glukosa, iya, tapi dalam kadar yang seimbang. Tubuh butuh energi, tapi bukan dari lonjakan gula darah yang ekstrim. Energi sejati datang dari makanan alami, buah-buahan utuh, biji-bijian, kacang-kacangan, dan makanan yang diproses minimal. Kamu tidak perlu membuang semua yang manis dari hidupmu. Tapi kamu bisa memilih manis yang alami, manis yang sehat, dan manis yang tidak menyakiti tubuhmu. Madu murni, misalnya, adalah salah satu bentuk manis alami yang bahkan disebutkan dalam Al-Quran sebagai obat. Tapi lagi-lagi, kuncinya adalah keseimbangan. Karena bahkan madu pun bisa menjadi masalah jika dikonsumsi berlebihan. Keseimbangan adalah prinsip utama dalam ajaran Islam, baik dalam ibadah, hubungan sosial, maupun dalam menjaga kesehatan. Dalam konteks kesehatan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya tubuhmu memiliki hak atasmu." Itu artinya, kamu tidak boleh menyia-nyiakannya. Kamu harus memberi tubuhmu makanan yang baik, istirahat yang cukup, dan menjauhi hal-hal yang membahayakannya. Bayangkan tubuhmu seperti taman yang subur. Jika kamu memberinya air secukupnya, sinar matahari yang cukup, dan nutrisi dari tanah yang baik, taman itu akan tumbuh dengan indah. Tapi jika kamu memberinya terlalu banyak air manis yang menggenang, apa yang terjadi? Akarnya busuk, tanahnya rusak, dan tanaman pun mati satu persatu. Begitu pula dengan tubuh kita. Gula yang berlebihan ibarat air manis yang merusak tanah kehidupan kita dari dalam.
Banyak orang tidak menyadari bahwa kerusakan karena gula bisa terjadi bahkan ketika kadar gula darah mereka masih dianggap normal. Karena tubuh kita memiliki kemampuan luar biasa untuk menyembunyikan masalah demi menjaga keseimbangan sementara. Tapi itu hanya sementara. Seperti dinding rumah yang terlihat kokoh dari luar, padahal di dalamnya sudah keropos. Dan ketika akhirnya runtuh, kita baru menyadari betapa rapuhnya fondasi yang telah kita abaikan terlalu lama. Seringkali, orang baru sadar ketika kakinya mulai kebas. Ketika luka kecil tidak kunjung sembuh. Ketika harus minum obat setiap hari untuk mengatur kadar gula. Ketika penglihatan mulai kabur dan ginjal mulai melemah. Dan yang paling menyakitkan adalah ketika semua itu sebenarnya bisa dicegah. Seandainya dulu kita lebih peduli. Tapi jangan menyesali masa lalu. Hari ini masih ada. Nafasmu hari ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk mulai merawat tubuhmu, untuk mengurangi racun manis yang selama ini kamu beri tanpa berpikir panjang. Tubuhmu, dengan segala kebesaran penciptaannya, selalu siap memperbaiki diri jika kamu memberinya kesempatan. Ada keajaiban dalam tubuh manusia. Kemampuan untuk menyembuhkan, untuk memperbaiki, bahkan untuk memulihkan kondisi yang sebelumnya dianggap rusak. Tapi keajaiban itu hanya terjadi jika kita berhenti merusaknya. Jika kita berhenti menambah beban. Jika kita berhenti menutup sinyal dengan pembenaran. Jika hari ini kamu mulai mengurangi satu jenis makanan manis saja, tubuhmu akan mencatatnya. Jika kamu berhenti menambahkan gula ke dalam teh, tubuhmu akan merespons. Jika kamu mulai memilih buah asli daripada permen, tubuhmu akan berterima kasih. Mungkin awalnya kamu merasa tidak nyaman. Mungkin kamu akan merasa lemas, sakit kepala, atau mudah marah. Tapi itu adalah proses adaptasi. Tubuhmu sedang membuang racun. Kamu sedang melalui detoksifikasi alami. Jangan berhenti di situ. Lewati fase itu dengan sabar. Seperti orang yang lepas dari candu, tubuhmu sedang belajar hidup sehat kembali. Dan saat kamu berhasil melewatinya, kamu akan mulai merasakan perubahan. Tidurmu lebih nyenyak. Energimu stabil sepanjang hari. Moodmu tidak lagi naik turun. Kamu bisa berpikir lebih jernih, lebih fokus, dan lebih kuat menghadapi tekanan. Itulah tubuhmu yang sebenarnya. Tubuh yang tidak tergantung pada lonjakan gula. Tubuh yang kembali pada keseimbangan alami. Dan kamu akan terkejut betapa banyak kekuatan yang selama ini tersembunyi di balik kabut manis yang kamu pelihara bertahun-tahun. Kesehatan bukan hanya tentang hidup lama. Kesehatan adalah tentang hidup dengan kualitas. Hidup tanpa rasa sakit, tanpa beban obat-obatan, tanpa rasa takut terhadap hasil laboratorium. Hidup dengan penuh kendali, energi, dan kebebasan. Dan semua itu bisa dimulai dari satu keputusan kecil hari ini, mengurangi konsumsi gula. Bukan menghilangkannya sepenuhnya dalam semalam, tapi perlahan, bertahap. Dengan cinta terhadap tubuh yang telah menemanimu sejak hari pertama kamu dilahirkan. Jika kamu mencintai dirimu sendiri, jangan hanya memperhatikan penampilan luarmu. Perhatikan apa yang terjadi di dalam. Dan salah satu bentuk cinta terbesar adalah menjaga tubuhmu dari dalam. Menjaga pankreasmu agar tidak lelah. Menjaga hatimu agar tetap kuat. Menjaga jantungmu agar tetap berdetak dengan tenang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri dalam kehidupannya sangat sederhana dalam urusan makan. Beliau tidak pernah makan berlebihan. Bahkan terkadang beliau tidak makan jika tidak ada makanan yang sehat. Itu bukan karena keterpaksaan, tapi karena beliau memahami bahwa makan bukan untuk kenyang, tapi untuk menjaga kekuatan. Dalam satu riwayat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada tempat yang lebih buruk untuk dipenuhi oleh anak Adam selain perutnya. Cukuplah bagi anak Adam beberapa suap untuk menegakkan tulang punggungnya. Ini bukan hanya tentang kesederhanaan, tapi juga tentang prinsip kesehatan yang sangat mendalam. Di balik ajaran ini, tersimpan pesan bahwa tubuh memiliki batas. Dan jika kita melampaui batas itu terus-menerus, maka kita sendiri yang akan menanggung akibatnya. Kita hidup di era kelimpahan. Makanan tersedia di mana-mana.
Tapi sayangnya, yang melimpah bukan hanya makanan, melainkan juga racun-racun tersembunyi dalam bentuk gula tambahan, pewarna, pengawet, dan pemanis buatan. Dan semua ini dikemas dalam bentuk yang menggiurkan. Bahkan kadang diberi label sehat hanya karena rendah lemak, padahal tinggi gula. Orang yang sadar akan hal ini akan melihat makanan dengan cara yang berbeda. Dia tidak hanya mengejar rasa, tapi juga mempertimbangkan dampaknya bagi tubuh. Dia tidak tergoda oleh iklan, tapi berpegang pada prinsip. Dan perubahan itu tidak datang karena takut sakit, tapi karena cinta terhadap kehidupan. Kamu tidak harus menjadi ahli gizi untuk mulai hidup lebih sehat. Cukup menjadi seseorang yang lebih sadar. Sadar bahwa setiap sendok gula yang kamu tambahkan memiliki konsekuensi. Sadar bahwa tubuhmu bukan mesin yang bisa diganti, melainkan anugerah yang harus dirawat. Dan sadar bahwa pilihan kecil yang kamu buat hari ini akan membentuk masa depan kesehatanmu. Banyak orang berpikir bahwa pola hidup sehat itu mahal. Tapi kenyataannya, yang mahal adalah membayar tagihan rumah sakit karena komplikasi dari pola makan yang buruk. Yang mahal adalah kehilangan produktivitas karena tubuh terus-menerus sakit. Yang mahal adalah waktu yang hilang bersama keluarga karena harus menjalani terapi atau rawat inap. Maka, mencegah selalu lebih murah daripada mengobati. Dalam Islam, menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Bukan sekadar anjuran, tapi bagian dari amanah. Karena tubuh ini akan ditanya kelak. Bagaimana kita memperlakukannya? Apakah kita merawatnya atau merusaknya secara perlahan? Maka ketika kamu memilih untuk mengurangi gula, itu bukan hanya keputusan pribadi. Itu adalah bentuk tanggung jawab terhadap ciptaan Allah yang paling rumit dan sempurna, tubuh manusia. Mulailah dari hal yang sederhana. Ganti minuman manis dengan air putih. Kurangi camilan manis dan perbanyak buah asli. Masak sendiri daripada beli makanan cepat saji. Pelan-pelan, tapi konsisten. Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan terus-menerus. Jika kamu punya anak, keluarga, atau orang-orang yang kamu cintai, jadilah contoh. Tunjukkan bahwa hidup sehat bukan hal yang menyiksa. Justru sebaliknya, hidup sehat adalah bentuk syukur atas nikmat tubuh yang diberikan. Karena dengan tubuh yang sehat, kita bisa beribadah lebih baik, bekerja lebih optimal, dan hidup lebih berkualitas. Gula memang manis, tapi hidup yang sehat dan bebas dari ketergantungan jauh lebih manis. Kamu hanya perlu percaya bahwa kamu bisa berubah. Dan perubahan itu tidak harus sempurna. Cukup mulai hari ini. Jika kamu merasa sudah terlalu lama bergantung pada gula dan ingin lepas perlahan, kamu tidak sendiri. Banyak orang juga berada di posisi itu. Dan kabar baiknya, kamu bisa memulainya dengan langkah-langkah kecil tapi berdampak besar. Berikut panduan praktis detoks gula selama 7 hari yang bisa kamu ikuti sebagai permulaan perubahan hidupmu. Hari pertama, niatkan dari hati. Jangan langsung ubah semuanya. Fokus pada kesadaran. Catat semua makanan dan minuman yang kamu konsumsi hari ini tanpa mengubah apapun. Perhatikan berapa banyak gula tersembunyi yang selama ini tidak kamu sadari. Di kopi, roti, saus, camilan, bahkan makanan yang kamu anggap gurih. Kesadaran adalah langkah awal yang paling penting. Hari kedua, mulai dari minuman. Gantilah semua minuman manis dengan air putih atau air infuset, air yang diberi potongan buah tanpa gula. Jika kamu biasa minum teh manis 2 kali sehari, buat hari ini tanpa gula. Jika terasa hambar, itu wajar. Itu tandanya lidahmu sedang membersihkan diri dari ketergantungan rasa manis buatan. Hari ketiga, berhenti ngemil manis. Coklat, permen, biskuit, bolu, dan jajanan manis lainnya disingkirkan sementara. Bukan dibuang, tapi dijauhkan dari jangkauan. Gantilah dengan buah potong, kacang panggang, atau yogurt tawar jika kamu butuh camilan. Saat keinginan untuk makan manis muncul, tarik nafas panjang dan alihkan perhatian. Kamu sedang mengendalikan dirimu, bukan dikendalikan. Hari keempat, ubah sarapanmu. Jangan mulai hari dengan roti manis, sereal instan,
atau kopi susu sachet. Gantilah dengan telur rebus, oatmeal tanpa gula, alpukat, atau pisang. Sarapan yang baik adalah fondasi energi seharian. Dan saat kamu memulai hari dengan nutrisi yang seimbang, kamu akan merasa lebih stabil dan tidak mudah tergoda untuk ngemil gula. Hari kelima, periksa label makanan. Saat berbelanja, bacalah kandungan nutrisi di balik kemasan. Hindari produk dengan tambahan gula, fruktosa, sirup jagung, maltosa, dextrosa, dan nama-nama lain dari gula yang sering disamarkan. Jadilah pembeli yang cerdas, bukan sekadar konsumen yang tergoda iklan. Semakin sederhana bahan, semakin baik untuk tubuhmu. Hari ke-6, coba memasak sendiri. Seringkali, kita tidak tahu berapa banyak gula yang dimasukkan saat membeli makanan jadi. Tapi saat kita memasak sendiri, kita bisa mengontrol semuanya. Hari ini, cobalah buat makanan favoritmu dalam versi rendah gula. Gunakan rempah-rempah alami untuk menambah rasa. Dan rasakan bedanya. Tubuhmu akan terasa lebih ringan, lebih segar. Hari ke-7, evaluasi dan hadiahkan sesuatu. Bukan dengan makanan manis, tapi dengan sesuatu yang membuatmu bahagia. Mungkin jalan-jalan di taman, menonton film kesukaan, atau menulis jurnal tentang perubahan yang kamu rasakan selama seminggu. Tanyakan pada diri sendiri, apakah kamu tidur lebih nyenyak? Apakah energimu lebih stabil? Apakah kamu merasa lebih sadar atas apa yang masuk ke tubuhmu? Jika iya, maka kamu sudah memulai perjalanan luar biasa. Dan meskipun baru 7 hari, kamu telah memutus rantai kebiasaan lama. Kamu telah membuktikan bahwa kamu bisa mengendalikan diri. Dan dari sini, kamu bisa melanjutkan gaya hidup ini dengan ritme yang kamu tentukan sendiri. Karena pada akhirnya, ini bukan tentang diet. Ini tentang gaya hidup. Ini tentang merawat tubuh yang diberikan Tuhan dengan penuh rasa tanggung jawab. Dan saat kamu merawat tubuhmu dengan cinta, kamu akan mulai merasakan dampaknya bukan hanya secara fisik, tapi juga secara emosional dan spiritual. Kamu akan lebih tenang, lebih fokus, lebih sabar. Karena tubuh yang bersih dari racun akan membawa pikiran yang jernih dan hati yang damai. Kamu mungkin bertanya, kalau tanpa gula, lalu apa yang bisa saya makan setiap hari? Jawabannya, banyak. Alam menyediakan begitu banyak pilihan makanan yang lezat dan bergizi tanpa harus ditambah gula buatan. Kamu hanya perlu mengenal kembali cita rasa alami yang telah lama ditutupi oleh rasa manis buatan. Pagi hari adalah waktu yang tepat untuk menyambut energi baru. Mulailah harimu dengan sarapan yang ringan, menyehatkan, dan tidak membuat lonjakan gula darah. Cobalah bubur oat dengan potongan pisang, taburan kayu manis, dan beberapa butir almond. Rasanya manis alami dari pisang akan cukup memuaskan lidahmu, tanpa perlu tambahan gula. Jika kamu menyukai sarapan gurih, rebus 2 butir telur, tambahkan sayuran kukus seperti brokoli atau wortel, dan sajikan dengan alpukat. Lemak sehat dari alpukat akan memberikan rasa kenyang lebih lama, dan protein dari telur akan membantu menjaga kestabilan energi sepanjang pagi. Untuk camilan menjelang siang, pilihlah buah segar utuh seperti apel, pir, pepaya, atau jeruk. Hindari jus buah kemasan karena sebagian besar sudah mengandung tambahan gula yang tidak kamu butuhkan. Makan buah utuh jauh lebih baik karena kamu juga mendapatkan serat yang memperlambat penyerapan gula alami dalam tubuh. Menu makan siang yang sederhana tapi mengenyangkan bisa terdiri dari nasi merah atau kentang rebus, ditambah tumis sayuran dan lauk berupa ikan panggang atau ayam rebus. Gunakan bumbu alami seperti bawang putih, bawang merah, kunyit, dan rempah-rempah lainnya. Hindari saus siap pakai seperti saus tomat atau sambal botolan, karena biasanya penuh dengan gula tersembunyi. Jika kamu membutuhkan camilan sore, kamu bisa menyiapkan yogurt tawar yang diberi potongan buah atau chia seed. Atau, kamu bisa menyeduh teh herbal hangat seperti chamomile atau teh jahe, tanpa gula, tentu saja. Lama-kelamaan, kamu akan mulai bisa menikmati rasa alami minuman ini tanpa merasa hambar. Saat malam tiba, makanlah dalam porsi lebih kecil dan lebih ringan. Misalnya, sup sayur bening dengan potongan tahu dan sayuran hijau.
Bisa juga salad segar dengan perasan lemon dan minyak zaitun. Hindari makan terlalu larut, dan beri jeda 2 hingga 3 jam sebelum tidur. Ini akan membantu tubuhmu mencerna makanan dengan baik dan tidak membebani sistem metabolisme. Untuk minuman sepanjang hari, air putih tetap yang utama. Kamu bisa menambahkan irisan lemon, mentimun, atau daun mint jika ingin sensasi rasa yang berbeda. Air kelapa murni juga bisa menjadi pilihan, selama tidak ditambah pemanis. Menu sederhana ini mungkin terdengar biasa dibandingkan makanan manis yang biasa kamu nikmati. Tapi tubuhmu akan merespons dengan luar biasa. Dalam beberapa hari, kamu akan mulai merasakan perbedaan. Tubuh terasa lebih ringan, pencernaan lebih lancar, dan pikiran lebih fokus. Dan yang paling penting, kamu sedang mengajari tubuhmu untuk kembali mengenali rasa alami yang sesungguhnya. Jika kamu menjalani pola makan ini secara konsisten, tubuhmu akan beradaptasi. Rasa manis dari gula buatan yang dulu terasa nikmat, lama-kelamaan akan terasa terlalu tajam, bahkan menyakitkan lidah. Sebaliknya, kamu akan mulai bisa menikmati manisnya buah asli dan gurihnya makanan alami dengan penuh kesadaran. Karena pada akhirnya, hidup sehat bukan soal mengikuti tren diet. Ini adalah perjalanan mencintai tubuhmu kembali, menghargai karunia yang kamu miliki, dan memutus kebiasaan yang tidak lagi selaras dengan kesehatan jangka panjang. Perjalanan menjaga diri dari bahaya kelebihan gula bukanlah jalan yang mudah, tapi bukan pula jalan yang mustahil. Ia bukan sekadar soal memilih apa yang dimakan, melainkan soal memilih bagaimana kamu ingin hidup, dengan kesadaran, dengan kendali, dan dengan cinta terhadap tubuh yang kamu tinggali seumur hidupmu. Mungkin kamu akan tergoda kembali, mungkin kamu akan gagal di tengah jalan, dan itu manusiawi. Yang penting adalah kamu tidak menyerah. Karena setiap langkah kecil yang kamu ambil menjauh dari gula berlebihan, adalah satu langkah menuju kesehatan yang lebih baik. Dan satu langkah menuju dirimu yang lebih utuh, lebih kuat, dan lebih damai.